Instagram live-nya damai ya. Iya, anjay. Banyak orang yang bertanya, di sini pun aku akan menjawab. Banyak orang yang bertanya, kenapa hari curhatan apa Dede? Bukan curhat, hari di mana hari bercerita, bukan curhat ya, bercerita. Bercerita sama curhat beda loh ya. Bedanya apa? Belum menemukan. Kenapa? Iya, ada si Irfan. Waalaikumsalam Irfan. Alasan aku menyukai anak kecil adalah karena aku memang suka sama anak kecil. Alasan memberikan hadiah ataupun itu, alasan pertama satu, karena aku pernah di posisi menjadi anak muda ya. Di posisi menjadi anak tidak memiliki keluarga utuh tuh rasanya sakit gitu. Dan gak memiliki kasih sayang itu juga sakit gitu. Tahu itu. Kalau dibilang sayang, aku lebih menyayangi anak kecil. Đúng không? Đợi một tí. Paham kan sekarang? Jadi buat teman-teman, nggak tahu semua orang mungkin juga suka anak kecil mungkin. Karena memang aku tipikal orang pernah di posisi itu. Jadi bapakku meninggal, aku tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah gitu. Sebaliknya anak kecil itu tidak memiliki kasih sayang seorang ibu, bahkan kurang kasih sayang seorang ayah gitu. Jadi jika kita pengen mengerti seseorang itu harus berada pada posisi tersebut gitu, biar ngena gitu. Ketulusan dari situ berasal. Nah, kenapa aku paling suka, lebih dibilang kalau lebih mencintai, lebih suka itu lebih ke anak kecil. Iya, karena anak kecil itu lucu, belum tahu apa-apa juga. Beda halnya dengan orang dewasa. Orang dewasa itu terkadang itu dia suka lupa diri juga. Orang tua, orang dewasa itu pasti akan goyah ketika udah mendapatkan kenikmatan. Bener kan? Ketika udah mendapatkan kenikmatan yang berlebihan, contoh mendapatkan apa ya, mendapatkan hal yang menurutnya bahagia, itu pasti lupa apa yang sebelumnya terjadi. Bener apa bener sih? Contohnya apa yang sebelumnya terjadi? Contoh menderita, di saat menderita bahagia, lupa penderitaan, pasti kayak gitu kan. Nah, balik lagi pada anak kecil. Anak kecil tuh hatinya masih gede. Gak tahu kalian tuh nyambung apa enggak, soalnya ini soal puitis soalnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa nyambung dengan omongan ini. Orang yang tidak mudah, orang yang tidak ngerti juga tidak terlalu penting juga. Semangat Vidya, semangat. Kalau dibilang membenci, aku tanya saja sama Karenti. Tanya saja sama Karenti, aku tidak bisa membenci seseorang. Meskipun orang tersebut mau nyakitin kita, sebagaimanapun menyakitin kita, itu aku gak bisa yang namanya membenci. Tapi kalau menghindari bisa.
menghindari dengan cara melupakan gitu. Jadi nggak usah diingat gitu, tapi tidak membenci gitu. Juga masa-masa kecil itu yang paling bahagia, yang tak bisa dilupakan. Bener. Kenapa aku hari ini membahas anak kecil? Karena hari ini temanya banyak banget yang bikin FYP aku tentang hadiah-hadiah itu. Jangan membandingkan aku kepada orang lain, perempuan lain manapun yang dibandingkan itu sakit. Biarkanlah orang lain berbahagia juga. Nah, jangan menyangkut pautkan yang berujung menyakiti. Biarkan orang lain bahagia ya. Fighting, ya Ci. Biarkan orang lain bahagia. Berilah orang lain kesempatan. Gitu. Paham? Hati kayak kapas, kayak podol, ada kayak podol. Kayak tai hati ada mah. Kita tidak boleh benci siapapun. Aku nggak tahu ya guys ya. Aku kalau membenci siapapun itu nggak bisa, tapi kalau untuk menghindari aku bisa. Kalau apa ya? Jujur banget nih. Aku juga punya keponakan. Aku punya anaknya kakakku. Mereka tuh aku juga bimbingan dia gitu. Aku juga ngebimbingin dia gitu. Aku juga ngajarin dia apa arti hidup, meskipun hidupku juga gak bener. Tapi aku ngajarin dengan cara bener, bukan cara yang gak bener. Keponakan aku ajarin. Intinya aku suka anak kecil itu aja sih. Cara mendapatkan ketulusan itu satu, posisikanlah dirimu di posisinya. Jadi contohnya gini, kalau kamu ingin menjadi orang yang tulus, posisikanlah dirimu pada dirinya. Contoh, jika kamu ingin berteman denganku dengan tulus, posisikanlah denganku. Contoh, aku udah ditinggal ayah berapa, itu otomatis aku tidak memiliki seseorang untuk bertumpu kan. Posisikanlah denganku. Bagaimana cara kamu menjadi tumpuan bagiku? Anjay. Hai. Itulah arti ketulusan itu dari situ. Dan ingat buat teman-teman yang di sini, jangan bandingkan orang lain ya, apalagi perempuan. Jangan bandingkan aku dengan orang lain. Orang lain dikasih kesempatan agar hidupnya lebih baik. Oke? Dan apa yang telah terjadi, maka jadikan proses untuk terus belajar serta harus bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Slebeo, bener. Maaf hidung aku agak tersumbat teman-teman. Ketika cinta di sini ada banget ya, kayak ubin masjid. Iya. Ingat, aku tidak memberikan kesempatan atau aku tidak memberikan harapan kepada laki-laki lain. Aku tidak pernah memberikan harapan, tetapi aku hanya konten. Aku udah bilang aku hanya konten, dan aku hanya fokus untuk mencari rezeki untuk saat ini. Buat teman-teman yang mau mengertilah. Terima kasih.